Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Azmi dengan NPM 240411101004. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mendemokan hasil dari kerja saya, projek pemrograman 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas projek 2, yaitu projek untuk mengambil data dari perkebunan tanaman nilam yang diberi sensor. Jadi untuk projek itu untuk konteks satu, pertama kali itu ada sebuah perkebunan dengan luas 100 hektar yang mana ditanamkan nilam secara berbaris dan jarak antara baris satu 2 meter dan jarak antara tanaman nilam itu dalam satu baris adalah 1 meter. Yang mana dalam skala sebuah kebun seluas 100 hektar tuh dia tuh diperkirakan ada 333.333 tanaman. Kemudian setiap tanaman itu sensor untuk dipantau perkembangannya. Kemudian kami itu diminta untuk mengambil data itu dan proses data itu. Kemudian tanaman itu, setiap tanaman itu dia tuh diberi tipe, diberi nama ID3 di setiap API itu, yaitu ID3 yang berbeda antara satu dan lainnya. Kemudian untuk sensor itu, sebelum itu ada kami itu diperintahkan untuk membuat sistem yang dimana ada maksimum jumlah tanaman yang disimpan dalam database, yaitu sebanyak 333.333 tanaman. Kemudian setiap tanaman yang ditempatkan tu terdapat 10 jenis sensor yang berbeda. Dan di API itu bisa dibedakan antara satu tanaman dengan tanaman lain itu berdasarkan ID tree itu dan sensor type itu. Yang di mana sensor type itu ada 10 sensor. Yang pertama itu ada suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, tingkat suhu UV dan seterusnya itu. Kemudian untuk bagian API itu, untuk mengambil API itu, kami itu diperintahkan untuk menyertakan NPM kami supaya aktivitas kami dalam mengambil dan mengolah data dari API itu kedeteksi. Kemudian untuk fitur-fitur dalam sistem backend ini terdapat beberapa fitur minimal atau ada beberapa fitur yang wajib ada untuk nilai minimal itu. Yang pertama itu untuk informasi tanaman itu terdapat 3 informasi yang harus kami sertakan. Yang pertama itu ada ID tree itu. Kemudian yang kedua itu ada latitude dan longitude itu yang dimana nanti akan diisi secara manual. Kemudian metode pertama itu yaitu metode tambah tanaman, yang mana itu berfungsi untuk mendaftarkan tanaman atau pohon nilam itu ke dalam database. Kemudian untuk hapus tanaman itu berfungsi untuk menghapus tanaman yang sudah kita daftarkan di dalam database. Kemudian metode daftar tanaman, yang mana itu menampilkan semua data tanaman yang sudah kita daftarkan ke dalam database. Kemudian metode selanjutnya itu ada metode daftar data satu tanaman satu sensor, yang dimana itu akan menampilkan sebuah grafik satu sensor pada satu tanaman. Kemudian untuk metode data satu tanaman itu akan menampilkan semua sensor, grafik semua sensor yang ada pada satu tanaman. Kemudian metode selanjutnya itu metode data satu sensor, yang berarti itu akan menampilkan rata-rata satu sensor untuk setiap tanaman yang ada. Kemudian metode yang terakhir itu adalah metode data semua, yang dimana itu akan menampilkan sebuah grafik rata-rata untuk setiap sensor yang ada dan untuk setiap tanaman yang ada juga. Berarti ada 10 grafik rata-rata. Kemudian untuk tampilan itu yang akan ditampilkan di output sel collect itu berbentuk seperti ini. Kemudian kami juga diberi kemudahan yang dimana kalau seandainya ada fitur tambahan maka akan ada nilai yang baru. Jadi untuk bagian pertama tuh saya tuh mengimpor
paket yang bukan. Yang pertama tu ada import SQLite yang mana itu berfungsi agar kami itu dapat berinteraksi dengan database satu. Kemudian ada pip install Plotly itu yang berfungsi untuk mendownload paket Plotly. Kemudian mengimport plotly.grep object sgo. Berarti saya mengimport modul Plotly untuk menampilkan grafik. Kemudian mengimport paket urlib.request import relevant untuk bisa berinteraksi dengan sebuah URL yang mana nanti akan ditujukan untuk API yang tu. Kemudian import JSON untuk bisa membuat JSON. Kemudian import paket datetime itu from datetime import datetime, time zone dan time data untuk keperluan waktu dan tanggal nanti. Kemudian import time tu saya mengimport import time ni untuk bisa berinteraksi bisa memakai function sleep. Kemudian ada pip install Loguru dan Tobulet yang mana itu mendownload modul Loguru dan Tobulet. Yang mana modul Loguru ni saya gunakan untuk menampilkan output salah tu lebih menarik berwarna dan lebih aktif. Dan Tobulet itu untuk menampilkan data-data yang tu dalam bentuk tabel. Kemudian untuk database satu. Jadi untuk bagian database, pertama kali saya tu buat SQLite 3.connect data sensor nilam. Itu yang di mana itu berarti akan membuat sebuah file database yang bernama data sensor nilam jika belum ada, dan jika sudah ada maka langsung dikoneksi. Kemudian koneksi.cursor ini saya gunakan agar saya tu bisa berinteraksi dan mengeksekusi sebuah query database. Yang di mana dia tu akan yang pertama tu akan buat create table if not exist. Dia tu akan membuat sebuah tabel jika belum ada. Yang di mana dia tu bernama tanaman. Yang mana di dalam tu terdapat kolom ID3 bertipe integer dan primary key, yang berarti itu bertipe integer dan primary key itu unik. Jadi antara satu data tanaman dan satu tanaman lain, ID3 itu tidak akan sama, akan selalu berbeda. Kemudian untuk kolom kedua tu ada latitude, lat yang saya singkat, dan bertipe real, yang mana itu berarti bertipe float. Begitupun dengan kolom lone. Kemudian cursor execute, di mana dia tu akan mengeksekusi query selanjutnya, iaitu create table of net axis. Itu akan membuat tabel jika belum ada yang bernama sensor data, dan untuk kolom itu ada ID yang mana dia tu bertipe integer, kemudian primary key unik dan auto increment. Jadi setiap ID itu akan bertambah satu untuk setiap tanaman yang ada. Berarti nanti ada 1, 2, 3 dan seterusnya tu. Kemudian untuk kolom selanjutnya tu ada kolom ID3 yang bertipe integer, kemudian ada kolom sensor type yang mana dia tu bertipe integer. Kemudian ada timestamp itu sebagai kolom waktu dan tanggal yang mana dia tu bertipe text, berarti bertipe integer. Kemudian kolom value bertipe real, berarti bertipe float. Kemudian foreign key ID3, referensi tanaman ID3 ada dalam table kedua ni, itu table sensor data. Dia ini merujuk atau mereferensi atau berhubungan dengan kolom ID3 yang ada di tabel tanaman, yang mana itu merupakan tabel pertama. Kemudian on delete case, yang berarti kalau seandainya tabel kunci utama atau kolom ID3 pada tabel pertama, itu tabel tanaman, dihapus, maka semua data dari tabel kedua yang mempunyai ID yang sama tu akan dihapus. Kemudian untuk kondisinya tu saya commit, iaitu berarti saya nge-save setiap perubahan yang saya buat di dalam database dan saya close supaya tidak ada kebocoran database. Kemudian untuk bagian sistem fituran tu, untuk pertama kali tu saya menginisiasi NVM saya, iaitu 24.04.111.010.074. Kemudian saya menginisiasi sebuah dictionary atau menetapkan sebuah dictionary yang bernama data sensor, iaitu K0 dan value saudara K1 itu kelembaban udara dan seterusnya tu. Kemudian
untuk tabel data tu, kemudian saya juga menginisiasi sebuah list di dalam list, yang mana nanti akan saya jadikan sebuah table menggunakan modul tabulet, iaitu data, iaitu dengan nilai pertama tu ID3, nilai kedua sensor, nilai ketiga nilai, dan nilai selanjutnya itu waktu. Untuk fitur pertama tu iaitu fitur tambah tanaman, yang mana dia tu meminta parameter ID3, latitude dan longitude. Kemudian untuk seterusnya tu saya menghubungkan ke database A, kemudian saya kursor supaya bisa mengotak-atik A. Kemudian saya select saya tu mengambil dan menghitung semua data yang ada dalam tabel tanaman. Kemudian saya ambil data pertama tu, yang mana itu adalah hasil jumlah dari jumlah data yang ada dalam tabel tanaman tu, di mana itu saya simpan di variabel tanaman. Kemudian yang mana nanti akan saya gunakan untuk mengecek apakah data yang ada dalam tabel tanaman tu sudah mencapai maksimum atau belum. Yang mana maksimum itu saya tetapkan sebanyak 333,333 tanaman. Kemudian jika ketika dicek itu masih batas di bawah ambang batas satu, maka saya perbolehkan untuk menambah tanaman. Yang mana dia tu akan mencoba try mengoneksi ke dalam database satu, kemudian saya kursor, kemudian saya execute query perintah database satu, yang mana dia tu akan insert or ignore ke dalam table tanaman, yang mana insertnya artinya itu memasukkan, dan or ignore tu akan menolak seandainya data yang kita masukkan itu sudah ada dalam database itu sendiri. Kemudian yang mana yang akan dimasukkan itu adalah kolom ID3, kolom latitude dan longitude, yang mana nilai itu akan saya sertakan di luar file 1 ni, di luar query database satu, supaya menghindari SQL injection atau untuk memperkuat keamanan. Kemudian kalau seandainya berhasil, maka saya akan menampilkan tulisan berhasil menambahkan tanaman menggunakan logger, yang mana itu merupakan function dari package logger. Mengapa saya pakai logger ni? Supaya tampilan yang dihasilkan tu lebih hidup, lebih menarik. Jadi nanti akan muncul warna hijau dia, karena logger sukses. Kalau logger info warna putih, logger warning warna kuning, logger error tu warna merah. Jadi output dari sel tu nanti akan lebih hidup. Nah, kemudian ketika dicoba untuk database terjadi error, maka dia tu akan langsung ditangkap oleh exception SA, di mana dia tu akan menampilkan error itu dalam bentuk logger.error. Jadi tulisan itu merah, lebih menarik dan lebih ramah lah. Kemudian menampilkan juga gagal menambahkan tanaman. Kemudian finally, yang mana finally ni, kode di dalam finally ini akan terjadi atau tereksekusi baik itu ketika try ini berhasil maupun accept ni gagal. Jadi walaupun sukses maupun gagal, kode finally ini tetap akan dijalankan. Kemudian jadi nanti kemudian di fitur kedua, yang mana fitur kedua tu hapus tanaman, yang mana dia tu meminta parameter ID3. Berarti nanti maksudnya tu dia akan menghapus sebuah tanaman berdasarkan ID3-nya tu. Okey. Untuk kode tu, pertama saya coba try, berarti saya mencoba untuk pertama kali itu untuk menghubungkan ke database satu, kemudian saya kursor supaya bisa berinteraksi, kemudian saya eksekusi perintah database satu, perintah query database satu, yang mana memilih satu dari tabel tanaman berdasarkan ID3, yang mana ID3 itu saya inisiasikan atau saya sertakan di sini. Kemudian hasil itu dicek lagi. Kalau seandainya isinya itu adalah tidak ada, maka dia langsung menampilkan gagal menghapus ID3, iaitu ID3 yang berapa. Kemudian saya sertakan bahawasanya itu pohon tidak terdaftar di tabel tanaman. Karena kan kalau nggak ada, berarti tabel tanaman pohon itu tidak terdaftar di tabel tanaman.
kemudian langsung return supaya dia langsung keluar dari function itu. Tapi kalau seandainya ketika di kursor fetch one ni data tu ada, maka dia akan langsung lanjut ke sini, akan melewati percondition ini dan melanjutkan langsung kode ini. Itu menghapus dari tabel sensor data berdasarkan idea. Jadi dia akan menghapuskan data idea ni, data ID3 ni di tabel sensor data berdasarkan ID3 yang kita berikan. Begitupun dengan baris bawah tu. Kalau seandainya yang di atas tu menghapus di tabel sensor data, yang di bawah tu menghapus di tabel tanaman. Kemudian memunculkan output logger sukses. Jadi warna hijau dia nanti berhasil menghapus tanaman dengan ID3 dan ID3 tu di atas. Jadi lebih hidup. Tapi kalau seandainya try nanti tu terjadi error di pertengahan atau maupun di sini ataupun di sini, mau di manapun itu, yang penting dalam kode try, maka akan langsung ditangkap sama kode accept ni. Dia menampilkan error itu apa dalam tulisan merah dan menampilkan bahwasanya itu gagal menghapus tanaman. Kemudian kode finally, mana dia tu mau dia sukses dan gagal tadi, dia tu tetap akan menjalankan kode di dalam finally ini, iaitu commit untuk save data tu, kemudian close database. Kemudian function method selanjutnya tu metode daftar tanaman, yang mana dia ini akan berfungsi untuk menampilkan seluruh data tabel data yang sudah kita daftarkan, data pohon yang sudah kita daftarkan pada tabel tanaman. Yang mana untuk kode itu pertama kali saya mengoneksinya itu, kemudian saya kursor, kemudian untuk query perintah itu saya mengambil semua data dari tanaman, dari tabel tanaman, kemudian saya ambil semua di paket fetch all, kemudian saya tambahkan ke dalam sebuah list. Jadi dia tu dijadiin list, ditambahin list satu ke dalam variable tarik data, yang mana tabel tarik data ni dia tu berisi list, yang mana awalnya tu dah ada sebuah list, iaitu ID poll, latitude, longitude sebagai sebagai list di indeks ke 0 sebagai header tu nanti. Kemudian setelah saya tambahin semua tu, saya tu akan menampilkan data tu dalam bentuk tabel, iaitu menggunakan modul tabulet, yang mana print tabulet. Kemudian tabel tarik data tu, yang mana tabel tarik dari list tabel tarik data ni, indeks ke 1 sampai seterusnya tu saya jadikan sebagai isi dari tabel tu. Kemudian untuk header 1 yang mana dia tu adalah indeks ke 0 dalam sebuah tabel list dalam sebuah list tabel tarik data, iaitu ini ID power, latitude dan longitude sebagai header 1. Kemudian untuk tabel format itu dalam style atau dalam gaya fancy grid. Jadi dia tu muncul tabel itu indah. Kemudian kalau seandainya nanti atau saya lagi try ni error, maka dia langsung ditangkap oleh accept ni dan nampilkan error itu bagaimana. Begitupun nampilkan gagal tarik data. Dan finally, mana kode di bawah finally ini akan terjadi atau tereksekusi baik itu ketika dicoba maupun ketika dicoba itu berhasil maupun gagal, kode di bawah panel ini akan tetap jalankan. Itu conexed commit, yang mana itu akan meng-save semua perubahan yang ada terjadi dalam database, kemudian di close. Kemudian metodenya itu ada dia meminta parameter tree dan berapa kali. Saya inisiasiin sebuah list, yang mana iaitu list of list, iaitu dalam list ada list lagi. Untuk list pertama tu ID pohon, sensor, nilai dan waktu. Kemudian saya coba untuk menghubungkan ke database, kemudian saya kursor, kemudian setelah bisa berhasil terhubung, saya tu akan melakukan perulangan, yang mana itu berarti berapa banyak dalam misalkan ni saya tu ingin mengambil data tu dari pohon pertama, berapa kali itu berarti seberapa banyak data yang mau saya ambil. Berarti begitupun for ini berarti melakukan perulangan sebanyak berapa kali yang mau saya ambil data tu, yang mana berapa kali ini merujuk ke ni parameter dari function itu sendiri. Kalau saya minta saya ni mau data tu sebanyak 3 kali, maka perulangannya akan jadi 3 kali.
Dan kode selanjutnya tu dia tu akan mengeksekusi mengambil satu data tabel tanaman berdasarkan ID-nya tu. Kemudian kalau seandainya di dalam tabel tanaman tu nggak dijumpai nih data tu, maka dia tu langsung nampilin gagal tarik data nih. So dia bilang kalau bosnya tu kan. Kemudian untuk baris ini logger info 1+1 strip berapa kali itu untuk menampilkan proses satu. Jadi nanti kalau seandainya itu ada 3, jadi nanti pertama kali 1/3, berarti proses penarikan data yang pertama. Lanjut lagi yang kedua, nanti dia tu akan bertambah 1, kadang ditambah 1, jadi nanti proses kedua strip 3, berarti dan seterusnya 1. Yang di mana dalam satu proses ambil data tu dia tu akan ada perulangan lagi dalam itu sebanyak 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena sensor yang ada tu ada sebanyak 10 kali. Makanya tu saya tu akan mengambil semua sensor tu dalam setiap tanaman tu. Yang mana dia tu pertama kali tu saya buat URL menuju API tu, yang mana dia tu nanti akan mengisi npm, ID tree tu merujuk ke ID tree tu. Kemudian sensor type tu itu merujuk ke sensor type ni, yang mana dia nanti bernilai dari 0 sampai 9. Itu berarti akan mengambil semua data sensor yang ada. Kemudian saya buka URL tu, kemudian saya baca, kemudian saya dekode supaya bisa mudah dibaca. Kemudian saya jadikan data yang diambil tu dalam bentuk JSON. Jadi lebih mudah diolah data. Kemudian jika if assistant ni mengecek bahwasanya tu data ni dalam bentuk dictionary enggak. Kemudian mengecek lagi bahwasanya tu ada enggak value di dalam data ni. Ada enggak when di dalam data, yang mana data ni JSON dari hasil API ni. Kemudian untuk waktu aslinya tu kan, jadi waktu asli yang dia dalam bentuk dalam time zone tu nggak sesuai dengan kita. Jadi saya tu perlu penyesuaian dalam waktu sekarang. Yang mana saya tu menggunakan waktu asli sama dengan data when. Kemudian waktu objek tu that time waktu objek tu saya that time.strip time itu berarti saya menghapus dan menyelesaikan pemformatan tu, di mana target tu adalah waktu asli. Waktu asli itu adalah data aslinya tu. Kemudian saya lakukan pemformatan tu sesuai dengan ini, yang mana pertama itu adalah hari, ni hari, day ni tanggal, ini bulan, S ni second, dan Z ni lah time zone tu. Kemudian saya formatkan saya sesuaikan time zone tu, iaitu menggunakan waktu objek tu adalah nilai waktu dan tanggal yang sudah saya formatkan sesuai dengan ini. Kemudian saya tetapkan time zone tu, di mana time zone tu 7. Kenapa 7? Karena Indonesia sendiri ni lah time zone tu UTC plus 7. Makanya tu. Kemudian saya formatkan ulang lagi supaya sesuai dengan apa yang saya mahu, yang mana dia tu ada terdiri tahun, bulan, data, jam, menit dan second. Kemudian saya eksekusi, yang mana saya akan masukkan data semua sensor yang ada ni ke dalam tabel sensor data, yang mana yang akan saya masukkan tu lah ID tree-nya, sensor type-nya, timestamp sama value tu. Yang mana ID tree-nya tu dari ID tree ni, ini dari parameter function tu. Kemudian sensor type tu setiap ulangan ni berarti di 0 sampai 9 nanti. Kemudian waktu baru tu merujuk ke ini, waktu yang sudah saya konversi, sudah saya sesuaikan dengan apa yang saya mahu. Kemudian untuk value aja. Jadi data masuk dalam K-nya tu value. Jadi dia tu kasih value dari K, kasih nilai dari K value. Kemudian setelah saya masukkan ke database,
saya tambahin lagi ke dalam tabel data tu, yang mana dalam bentuk ni saya tambahin tu, iaitu ID3 tu saya tambahin, data sensor tu. Untuk bagian data sensor type ni, ini data sensor ni merujuk ke dictionary yang ini. Jadi kalau seandainya sensor type itu satu, maka dia tu akan munculin yang ini nanti, yang bagian kelembaban udara. Okey. Ini kemudian data value tu sama kayak tadi, kemudian waktu baru itulah waktu yang sudah sesuaikan dan saya konfigurasi sesuai dengan apa yang mau. Kemudian saya nampilin berhasil membaca sensor ni pada pohon ini. Kemudian kalau seandainya gagal, dia tu langsung ditangkap ni oleh accept exception as a sensor, mana dia tu akan munculin logo warning gagal baca sensor dalam sensor apa ni. Kemudian apa? Kemudian setiap perulangan tu 0,5 detik. Kenapa gitu? Karena supaya dia tu nanti enggak takutnya kalau seandainya saya buat 0,5 detik, jeda 0,5 detik ni, Google ni not responding, makanya tu saya kasih jeda 0,5. Kemudian saya tampilin pakai tabulet. Kalau seandainya nanti gagal dalam coba menjalankan kode yang di atas oleh logger error ni, kemudian saya commit dan close. Kemudian untuk fitur data satu tanaman satu sensor, yang mana ni akan menampilkan satu sensor pada satu tanaman yang ditentukan. Mana dia tu akan minta ID3, berarti akan menampilkan pada tanaman apa ni. Kemudian sensor type 1 pada sensor type apa. Kemudian T1 sebagai time 1 yang berarti itulah waktu awal. T2 itu adalah waktu akhir. Kemudian saya mencoba untuk mengoneksinya tu ke dalam database, saya kursor. Kemudian saya execute, saya jalankan query parameter database ni. Yang mana dia tu adalah select timestamp value, di mana dia tu akan mengambil timestamp, kolom value dari sensor, dari tabel sensor data berdasarkan ID3 tu, dan berdasarkan apa, dan berdasarkan timestamp di antara between data pertama, yang mana data pertama itu merujuk ke waktu awal, dan data kedua yang mana dia tu merujuk ke waktu akhir tu, yang mana dia tu nanti akan diorder, akan diurutkan berdasarkan timestamp, yang mana itu berarti nanti akan diurutkan dari waktu paling awal sampai waktu paling akhir. Kemudian di fetch all, karena ni data tu banyak, maka saya ambil pakai fetch all, berarti dia tu akan mengambil semua hasilnya. Kemudian dicek lagi dulu, data ni ada nggak? Kalau seandainya data nggak ada, dia tu langsung munculin. Maksudnya tu data ni nggak ada nih, besok langsung dikembalikan. Kemudian untuk nampilin grafiknya ni, pertama kali tu saya perlu memisahkan, jadi kan ni dia udah dimasukkan ke dalam data kan. Jadi saya tu perlu misahin data tu. Yang mana data tu nanti ada timestamp dan value. Jadi saya tu misahin data pertama itu sebagai timestamp, data kedua itu sebagai value untuk setiap data yang ada tu. Makanya tu pakai bintang data. Berarti tu berarti setiap data yang ada. Kemudian setelah dipisahin tu di tampilin grafik berhasil tampilin ni. Okey, so ditutup koneksi.close. Kemudian untuk bagian untuk menampilkan grafiknya tu, saya menggunakan modul untuk memakai modul PLT plot graph ni. Supaya kenapa? Saya mau grafiknya tu bisa lebih interaktif. Jadi enggak pakai matplotlib. Jadi saya pakai yang supaya grafiknya tu bisa di zoom, bisa sensor. Jadi lebih modern, lebih bisa interaktif lah. Jadi saya tu bisa zoom nanti. Di mana go figure ni berarti saya tu buat grafik, menambahkan kanvas baru, kanvas kosong. So fake trace, mana saya tu menambahkan grafik baru. Yang mana dia tu bertipe skater, berarti titik-titik grafik sebar. Kemudian untuk bawah tu itu berupa timestamp waktu tu. Kemudian Y tu di sumbu Y tu value. Kemudian mode, yang mana dia tu mode tu line marker, berarti dia tu grafik tu nanti akan antara satu skater sama skater lain tu ditampilin disambung grafik garis plus markers. Jadi ada penanda-penanda tu.
Kemudian untuk line itu berwarna royal blue dengan ketebalan 2. Kemudian untuk marker itu berukuran 6. Berarti 6 pixel. Kemudian untuk nama itu diambil dari dictionary yang ada di atas tadi. Jadi inti yang hasilnya itu adalah nama dari sensor itu. Kemudian hover template ni maksudnya apa? Hover template itu berarti seandainya kan jadi modul yang saya pakai ini kan grafiknya itu bisa interaktif. Jadi kalau saya hover marker itu, dia tuh akan munculin waktu itu apa diambil dari X. Kemudian BR ni berarti break, berarti seperti kayak ada enter, berarti bawah lagi ada tulisan nilai. Iya itu apa? Okay. Pick update layout, berarti saya mengupdate grafik yang sebelum itu, yang mana saya tu nambahin title iaitu sensor, yang mana sensor itu merujuk nanti ke nama sensor itu apa. Okey, pada tanaman apa, kemudian judul baris sumbu X itu waktu judul iaitu title. Dengan template ni berarti gaya grafik itu dalam model dalam style apa, iaitu saya tetapkan plot LY white width itu 900 dan height itu segini. Kemudian untuk function kedua tu iaitu adalah dia tu akan menampilkan semua sensor pada satu tanaman. Mana dia itu, untuk logika tu saya buat perulangan sebanyak 10 kali kerana ada 10 sensor, iaitu memanggil function sebelumnya. Kemudian untuk bagian function selanjutnya tu sama aja. Yang berbeza tu ialah yang mana function itu berfungsi untuk menarik rata-rata satu sensor pada setiap tanaman yang ada. Di mana dia tu minta sensor type waktu awal, waktu akhir. Itu untuk kodenya sama semua. Yang berbeza tu hanya di bagian parameter itu. Yang mana itu adalah dia tu akan mengambil kolom timestamp. Kemudian value, yang mana sebelum itu value itu dicari rata-rata dulu, iaitu dengan parameter dengan perintah fg atau average. Okey, dari tabel sensor data, yang mana sensor itu apa dan dalam waktu rentang waktu awal sampai waktu akhir yang di grouping, yang disatuin berdasarkan timestamp yang ada dan diurutkan berdasarkan timestamp, berarti waktu awal sampai waktu akhir. Okey, untuk fitur selanjutnya tu itulah fitur menampilkan rata-rata setiap sensor yang ada pada tu. Kod yang sebelum itu cuma satu sensor, kod yang sekarang ni 10 sensor tu pada setiap tanaman yang ada. Yang mana untuk logika tu saya tu mengulangi 10 kali tu kerana ada 10 sensor untuk dan memanggil function sebelum itu. Kemudian tu saya membuat ada dua fitur tambahan, iaitu adalah fitur sistem peringatan dini. Yang mana tu logika tu gini. Kalau seandainya data yang ada tu, data setiap sensor tu di luar ambang batas yang sudah saya tetapin, itu akan saya ambil data tu, saya simpan dalam sebuah tabel, kemudian saya tampilin. Maksudnya tu ini ni data yang data ni yang di luar batas normal tu. Yang mana pertama kali itu saya buat sebuah dictionary, yang mana untuk sensor pertama tu rentang normal tu 24 sampai 34, di sensor kedua tu iaitu kelembaban udara antara 60 sampai 90 dan seterusnya tu. Untuk kode tu pertama kali saya mencoba untuk mengoneksi, kemudian saya mengambil setiap pohon IDT dari tabel tanaman. Saya ambil semuanya. So saya buat sebuah perulangan karena perulangan tu dari yang sudah saya ambil yang ada dalam semua tanaman, yang mana semua tanaman tu adalah hasil dari berapa banyak jumlah data yang sudah yang ada dalam tabel tanaman. Kemudian saya execute, saya ambil jadi ni setiap pohon tu diambil 10 data tu. Kemudian saya ambil timestamp sama value tu. Berdasarkan ID3, berdasarkan sensor type tu dan diorder berdasarkan waktu tu dan dimasukin so saya bungkus dalam hasil
dalam variabel hasil patch all, kemudian saya setelah saya ambil, kemudian saya buat perulangan lagi, mana setiap waktu dan nilai dalam hasil ni, dalam variabel hasil ni, itu saya jadiin batas bawah dan batas atas. Yang mana itu adalah batas sensor. Kemudian jika nilainya tu di dalam di luar batas range yang sudah saya tetapin di sini, maka dia itu akan saya tambahin data tu ke dalam peringatan yang mana header satu ini. Kemudian untuk yang saya tambah itu istri tabel itu. Jika ni, kemudian saya buat kondisi ni. Kalau seandainya peringatan dalam tabel peringatan tu lebih dari satu baris atau lebih dari satu list, berarti kan otomatis ni ada ni data-data yang di luar rank. Jadi otomatis dia tu akan munculin tabel itu. Tapi kalau seandainya enggak, otomatis kan enggak ada data peringatan, maka di skip. Kemudian untuk fitur terakhir yang saya tambahin itu adalah bandingkan sensor pada beberapa tanaman. Jadi misalkan nih, saya membandingin sensor pertama nih pada tanaman pertama dan tanaman kedua. Oke, itu logika. Kemudian minta parameter itu sensor type, ID tree list, yang mana ID tree listnya itu nanti pada tanaman apa aja nih, misal pada tanaman pertama, pada tanaman kedua. Kemudian waktu awal dan waktu akhir. Dan saya koneksiin ke database untuk tampilin untuk penampilan grafiknya itu sama kayak sebelum itu. Yang mana berbeda itu cuma di bagian query database itu, yang mana itulah saya tuh mengambil kolom timestamp, value dari tabel sensor data berdasarkan ID tree dan sensor type atau apa, dan berdasarkan timestamp juga, berdasarkan waktu itu di antara waktu awal dan waktu akhir, dan di order dulu berdasarkan timestamp itu waktu awal sampai waktu akhir. Dan jika waktu itu ada, maka saya nampilin grafik itu. Oke. Kemudian untuk main menu ini untuk logika jalan perintah menu tekstual itu. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan, tapi langsung dijalankan saja. Baik, izinkan saya untuk menjalankan project saya. Mohon maaf. Sedikit lama. Okey. Sudah jalan kode A. Jadi ini dalam menu tekstual itu ada tulisan selamat datang di sistem monitoring, selamat datang di sistem monitoring taman. Mohon maaf. Jadi ada fitur pertama tu keluarlah pohon, fitur kedua tu tarik data, fitur ketiga tu tampilkan, fitur keempat tu sistem peringatan ini, fitur kelima tu bandingkan sensor, dan fitur keenam tu keluar. Okey, saya mulai dari fitur yang pertama. Coba menambahkan. Pertama tu saya akan menambahkan fitur coba menambahkan. Oh bentar, mohon maaf, ada yang salah ni. Okey, untuk ID pohon yang saya tambahkan tu 1, latitude 1, longitude 1. Okey, kalau berhasil ya munculin kayak ini ya. Kalau seandainya okey, kemudian saya mencoba nampilin saya mencoba 3 data yang saya tampilkan. Saya daftarkan. Satu lagi kemudian di fitur pertama ni ada fitur hapus, yang mana dia tu akan menghapus tanaman berdasarkan ID. Saya coba, saya ingin menghapus ID pohon yang ketiga tadi.
Kalau seandainya berhasil, dia tuh munculin ini. Tapi kalau seandainya saya mencoba menghapus tanaman yang ada nih, maka dia tuh akan munculkan kegagalan dengan cara seperti ini. Misalkan saya mau hapus 3, yang mana tadi udah dihapus duluan. Maka dia akan munculin kayak ini. Error pakai logger, mungkin lebih indah kayak ini dia. Oke, untuk fitur kedua. Itu fitur tarik data. Mana dia ini akan menampilkan dulu tanaman apa nih yang sudah ada, yang sudah saya daftarkan. Misalkan saya mengambil data pohon pertama sebanyak 3 kali. Oke, untuk prosesnya itu ditampilkan seperti ini, jadi lebih menarik. Ini saya pakai modul logger. Kemudian setelah selesai diambil, maka dia akan menampilkan juga data berapa banyak data yang diambil. Karena 1 atau 3 kali, maka 3 biji dia data. So saya coba tarik data lagi yang kedua, itu ID pohon kedua sebanyak 3 kali juga. Maaf, ini. Ya, bisa kita bilang fitur kedua ini berhasil. Oke, fitur ketiga. Itu saya mencoba menampilkan yang pertama. So ID pohon yang pertama. So saya menampilkan sensor yang pertama. So saya menempatkan waktu dalam 2025 bulan 5 tanggal 25 tanggal 30 karena hari ini tanggal 30. Ya, kemudian jam itu saya coba dari jam 8 pagi tadi sampai jam untuk waktu awal ini. Waktu akhirnya itu saya tetapkan sampai jam 23 atau jam 11 malam. Berarti dia ini akan menampilkan data yang sudah saya ambil sampai jam 11 malam. Tapi kalau seandainya saya pakai modul ini, jadi dia tuh lebih interaktif. Bisa saya buat pakai ini. Cover dia tuh muncul ini. Bisa save gambar juga. Dengan ini saya download gambarnya, bisa interaktif. Bisa saya geser-geser. Inilah kelebihan dari modul PL plot. Sudah. Ya, saya akan mencoba. Bentar. Ini ada sedikit kesalahan. Saya mencoba fitur B. Jadi pohon 1 ini sama kayak tadi. Itu akan menampilkan semua grafik sensor pada satu tanaman. Kemudian saya cobakan yang fitur C. Mana dia akan menampilkan minta inputan. Ini kita menampilkan sensor apa nih? Menampilkan rata-rata satu sensor pada setiap tanaman. Nah, ini rata pada setiap tanaman. Itu pada tanaman 1 dan tanaman kedua. Kemudian kalau seandainya saya menampilkan ini rata-rata setiap sensor pada setiap sensor. Kalau sebelum kan cuma satu sensor, kalau sekarang semua sensor pada semua tanaman. Itu pakai D. Kemudian dia minta tanggal. Oke, ini akan menampilkan semua rata-rata. Kemudian yang keempat, sistem peringatan dini. Nih, kan banyak nih data dari yang sudah saya ambil tadi. Rupanya data itu di luar rank yang sudah saya tetapin. Maka dia akan munculin grafik sebuah tabel kayak ini. Inilah fitur baru yang saya tambahkan. Jadi kita nih bisa tahu nih, bahwasanya itu ada tanaman yang di bawah
suhu atau sensor type A itu di bawah rentang yang aman. Jadi kita bisa monitoring. Kemudian fitur yang terakhir itu adalah fitur membandingkan satu sensor pada beberapa tanaman. Jadi misalkan saya mau membandingkan sensor suhu udara nih pada tanaman pertama dan tanaman kedua. Oke. Misalkan saya mau suhu udara tuh yang sensor type ke 0, kemudian pada tanaman pertama dan tanaman kedua. Oke. Waktu ngatur segini. Waktu akhirnya itu sampai jam 11 malam. Maka dia akan munculkan grafik seperti ini. Yang mana untuk tanaman pertama tuh pada sensor suhu udara tuh dia munculin itu dia tuh ada segini. Pada jam 5.10 jam berapa? Jam 10:55. Mana saya jam sekarang tadi barusan itu di nilainya tuh 55,1. Kalau ini 55,21. Oke. Untuk tanaman kedua tuh itu di jam segini nilainya tuh segini dan seterusnya tuh. Jadi kita tuh bisa membandingkan oke. Sekarang yang fitur terakhir lah keluar. Jadi sekian. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.